yaitu tentang hal bagaimana kita menjalankan pembelajaran materi tentang huruf ba. Jangan sampai kita hanya mengerti tentang hal kemakrifatannya saja, tapi dalam hal syariat menjalankannya bahkan dalilnya kita minim. Nah, jangan sampai seperti itu. Dalam hal pemaknaan, para putra semuanya, dalam hal berteladan ya, dan juga dalam hal kita menjalaninya, tentunya kita tidak lepas dari panduan keteladanan sosok Rasul. Dan itu semua tertera ada di Al-Quran ya, apakah itu tentang hal keteladanan tentang huruf ba dalam hal pemaknaan Bariul Baroya yang keteladanannya ada pada kisah Ibrahim, dan juga ada pada kisah Nabi Hud, ada juga kisah Nabi Nuh, ada juga kisah Nabi Musa, ada juga kisah Rasulullah Muhammad, dan juga rasul-rasul yang lainnya. Sebagai awalan bisa kita maknai yaitu keteladanan dari Nabi Ibrahim. Kita ambil Quran surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladzina ma'ahu idz qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Yang artinya sesungguhnya telah ada uswatun hasanah, yaitu suri teladan yang baik atau keteladanan yang bijaksana. Jadi ini bijak sekali, bertingkat hasanah, bukan lagi khair. Hasanah itu bisa dilakukan untuk semuanya. Ya, hasanah. Yaitu suri teladan untuk kita semua itu ada pada diri Ibrahim dan juga orang-orang yang bersama dengan beliau pada masa itu. Nah, untuk pada masa ini berarti adalah penerus atau pengikut, yaitu penganut Ibrahimiyah atau tauhid. Yakni ketika mereka berkata kepada kaum mereka, yaitu dengan mengatakan inna bara'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Nah, jadi di sini tertera kata bura'u atau al-bari atau permaknaan dari Bariul Baroya tentang huruf ba. Bahwa sesungguhnya kami berlepas diri atau berlepas tangan atau tidak bertanggung jawab, juga dimaknai tidak turut campur, dimaknai tidak melibatkan diri, tidak akan menanggung akibat yang dilakukan oleh mereka-mereka orang-orang yang berdosa. Yakni sungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Nah, ini terdapat dua pemaknaan ya, yakni bahwa Nabi Ibrahim dengan pengikutnya itu mengatakan kepada kaumnya, kami berlepas diri dari engkau, berlepas diri dari kamu, dan juga dimaknai wa mimma ta'buduna min dunillah, dan berlepas diri dari apa yang engkau sembah selain Allah. Nah, jadi hal yang pertama berlepas dari perbuatan keseharian, sebutlah orang-orang kafir. Ya, Nabi Ibrahim dan para pengikutnya ini tidak ikut-ikutan sebagaimana mereka orang kafir berbuat keseharian, penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan hal kesia-siaan. Ya, berlepas diri, tidak berkecimpung, tidak turut campur, intinya berlepas tangan. Apapun yang mereka lakukan bodoh amat, akibatnya pun sabodo teuing. Nah, termasuk dalam hal mereka yaitu menyembah sesembahan selain Allah. Ya, bahwa Nabi Ibrahim dan pengikutnya itu berlepas diri pula. Ya. Yaitu dengan cara pada kalimat selanjutnya
kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau ada abadan hatta tu'minu billahi wahdahu. Kami ingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu, yaitu adawah atau adawatu, permusuhan. Jadi mengingkari apa yang memang kemaksiatan yang mereka perbuat, ya tidak diiyakan gitu loh. Tapi bodoh amat lu itu mah, bukan urusan gua, kan begitu. Nah, termasuk ditetapkan bahwa adanya permusuhan bahkan kebencian abadan untuk selama-lamanya. Ya, hatta tu'minu billahi wahdah. Sampai suatu ketika kamu beriman hanya kepada Allah saja, barulah berteman. Itu cara menjalankan ba. Tuh. Kemudian di kalimat yang selanjutnya, ila qaula Ibrahim li abihi, terkecuali perkataan Nabi Ibrahim kepada bapaknya, yaitu la astaghfironna laka wa ma amliku laka minallahi min syai'in. Kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya, sungguhnya aku akan memohonkan ampun bagimu dan aku tiada dapat menolak sesuatu pun, yakni siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini tertera pengecualian, kecuali kepada bapaknya. Padahal statusnya yang namanya bapaknya Nabi Ibrahim, atau ini disebut dengan Bapak Azar, ya, Azaro, namanya Azar, ini biang kerok justru sebagai pembuat berhala, ya. Di sudut lain yaitu mereka terdapat penganut berhala. Jadi pada masa Ibrahim itu bukan hanya penganut berhala saja, ya. Ada yang memang dia bertuhan kepada bintang, bulan, matahari, dan ada juga yang beribadah kepada berhala, ya. Nah, di sini ada pengecualian. Ya, ada pengecualian. Dalam hal pengecualian, para putra semuanya dimaknai, sekalipun kita berlepas diri dari kemaksiatan, ya, dan kita jelas-jelas bermusuhan dengan barang-barang kemaksiatan, ya, juga dengan kelakuan maksiat, kan begitu. Kita bermusuhan dan kita membenci, yaitu orangnya karena memang bermaksiat, ya, dengan sebenci-bencinya, dengan semusuh-musuhnya. Paham? Nah, di sini pun digambarkan, ya, ila qaula Ibrahim li abihi, terkecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya. Ini enggak nyakitin gitu loh kepada kaumnya, bahwa saya ingkari kekafiranmu, ya, dan sudah nyata permusuhan di antara kita dan juga kebencian yang nyata selama-lamanya sampai engkau beriman kepada Allah saja. Tapi ke bapaknya lembut, ya. Moga-moga Gusti Allah ngampura bapak, ya, lo lan nunjuki bapak ning jalan kang bener. Kalaupun bapak eling syukur, lamun beli eling, ya azabe Gusti, ya kangen tunang Gusti. Loh. Jadi anak anda pasal DPDP terhadap orang yang dihormati, gitu loh. Paham? Kita mungkin benci nih, ya, kepada ahli maksiat. Paham? Temen kita. Kan begitu kan? Tapi coba sedikit di atas siapa? Mungkin itu adalah anaknya Uwa kan? Ya udah kita hormati gitu loh atasannya. Jangan aja teman-teman konon loh. Paham? Ya, wis padu ka penting ajam baturi mabok, kono beli ajam baturi maksiat, kan mau aja dukung, aja mbotoi. Aja ngiakno pisan. Kan mau konon. Ngelarang terus. Aja menang baik. Sifat al-bari itu diawali dengan memberikan penjelasan, memberikan arahan, ya, juga termasuk dalam hal memberikan nasihat. Ya, setelah itu apabila dia tetap menolak, maka berlepas diri. Gitu loh. Jadi ada sebab musababnya.
Ya. Nabi Ibrahim saja harus udun nang kali dikit berhala. Ya, dari mulai menasehati, dari mulai menegur kan ngonon. Ya, sampai kepada dihancurkan berhalanya. Kekeh. Gitu loh. Ya udah, ucul wis. Terserah. Yang terjadi Ibrahim hijrah. Kemudian dalam hal pemaknaan selanjutnya, kalimat selanjutnya, ya, Nabi Ibrahim berkata, ya, Robbana alaika tawakalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Rob, hanya kepada Engkau lah kami bertawakal. Ya, tawakal dari kata wakil. Jadi Allah lah dalam hal ini yang punya kersa kuasa, yang mampu mewakili kita, kan begitu, sebagai jalan keselamatan, yaitu dengan hukum-hukumnya, kan begitu. Ya, ataupun menghadirkan sosok wakil yang lain yang akan memperkuat posisi kita, namanya wakil. Sah saja kan? Ya, wakil. Nah, itu kita bertawakal di situ. Berarti kita tetap istiqomah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apapun yang terjadi, gitu loh. Kemudian hanya kepada Allah lah dalam hal ini bertobat, dimaknai anabna, ya, bertobat. Dan memang tujuan dari Al-Bari ini apabila memang kita dalam posisi salah, kita dalam posisi berdosa, maka langkah terakhirnya adalah bertobat. Dan hanya kepada Engkau lah kami kembali. Jadi kembali kepada aturan. Dikatakan di ayat yang kelima, Robbana la taj'alna fitnatal lilladzina kafaru waghfir lana Robbana innaka antal azizul hakim. Ya Rob, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir. Doa Nabi Ibrahim loh. Doa Nabi Ibrahim itu gak ada yang meleset semuanya. Dan kecenderungan hampir 90% diawali dengan Robbana. Ya, doa Ibrahim itu 90%, 80% diawali dengan Robbana. Sangat jarang dengan Allahumma. Tapi Robbana. Nah, dalam hal ya Rob, ampunilah kami, sungguhnya Engkau lah Azizul Hakim, yang mempunyai kekuasaan dalam hal kemujizatan dan yang mempunyai dalam hal kebijaksanaan. Nah, ditegaskan lagi di ayat yang ke-6 Al-Mumtahanah, laqad kana lakum fihim uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyul hamid. Sesungguhnya ada pada Ibrahim dan juga umatnya, yaitu keteladanan yang hasanah untukmu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan apa tuh? Yarjullaha, sebutlah mengharapkan rahmatnya Allah. Jangan hanya sebatas mengharapkan saja. Ya, rahmat itu bukan untuk orang yang mengharapkan, tapi untuk orang yang berusaha. Paham? Dan itu sebenarnya sudah diwakili dengan kata yarju. Yarju itu berarti mengharapkan, mengingini dengan berusaha. Yarju, gitu loh. Ya, beda karo hawa. Hari hawa mah keinginan yang merusak, gitu loh. Sama-sama keinginan, kehendak. Ya, irodat juga sama, keinginan, kehendak atau harapan dan yang lain-lainnya. Ini sudah menggunakan kata yarjullaha. Termasuk juga wal yaumal akhir, yaitu yang kita mengimankan diri kepada adanya hari akhir. Jadi kita harus berteladan kepada Nabi Ibrahim dan juga pengikut Nabi Ibrahim. Dalam hal ini juga termasuk Rasulullah Muhammad sebagai penerus ketauhidan syariat Ibrahim. Kemudian dikatakan wa may yatawalla, apabila mereka berpaling, ya, atau barang siapa yang berpaling, fa innallaha wal ghaniyul hamid, maka sungguhnya Allah itu statusnya ingkang duweni sugih lan ingkang tetap dalam hal keterpujian. Dimaknai kita diperintahkan untuk berteladan
kepada Nabi Ibrahim dan pengikutnya. Ya. Kalaupun sekali-kali kita berpaling, ya, tidak berteladan kepada Nabi Ibrahim, itu pun tidak akan ngaruh. Ya, tidak akan ngaruh. Allah mah tetap ingkang duweni sugi, tetap kang duweni terpuji. Gitu loh. Nah, dalam hal pemaknaan selanjutnya, ya, di ayat yang ketujuh, mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang antaramu dengan orang-orang yang kamu musuhi di antara mereka. Dan Allah adalah Maha Kuasa, Allah juga Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Secara pemaknaan bari'ul baroya, nih, yang dimaknai dengan berlepas diri, bahkan dimaknai di At-Taubah ayat 1 sebagai baro'atum, ya, pemutusan hubungan. Paham? Ya. Ini tugas pertama. Apabila, ya, terdapat orang yang bermaksiat, ditambah lagi jika dia adalah musyrik, maka perintah yang sampai kepada kita adalah baro'ah, putuskan hubungan dengan dia. Itu aturan mainnya. Nggak ada pengecualian, itu perintah. Ya, kalau tidak diputuskan hubungan, ya, yang terjadi mereka seolah-olah didukung. Contoh, ya, wis weru sudah tahu batur iki dukun, ya, kan begitu. Biasa bakar menyan, biasa pegang keris, biasa pakai ritual, gagah-gagahan, kan begitu. Ya, hanya karena teman Anda satu rahmi kemudian selfie bareng diupload di Facebook, apa yang terjadi? Yang blow on siapa itu? Anda tauhid, hanya gara-gara ketemu sama teman SD, teman lama, mungkin sahabat, dia dukun. Anda, wah saya mah nggak peduli dia mau dukun mau apa, ini teman saya. Orang lain dia taunya dukun, paham? Orang lain taunya dia ahli maksiat, mungkin begal, mungkin penjahat, mungkin musyrikin, ya, syukur-syukur mujrimin, pendosa, ya. Tapi hanya karena ikatan saudara, hanya ikatan teman, hanya ikatan apa lagi? Dulur kan. Terus kita berteman akrab gitu. Ya. Ntar apa kata dia? Tuh, yang ngaji tauhid aja nggak ada masalah dengan saya perdukunan, kan goblok, ente. Itu maksudnya. Ya. Jika tahu dia pemabok, maksiat, tukang togel, tukang masang. Tukang togel sih, kadang tukang togel beli masang. Ya, tukang masang togel. Kecil bakal wong kang tukang pasang togel berarti belokan oli ngono yo. Masangi berantem sih. G. Iya. Masangi berantem sih melak depannya ya. Oli baik. Bener kan melak ya. Pasangi be terus. Sudah tahu ahli maksiat, sedangkan kita ahli ngaji ya. Insya Allah ahli ngaji. Loh kok berteman gitu loh. Bahkan gawe konten bareng YouTube. Kang goblok siapa? Ya kita yang beriman yang goblok. Ya. Nah ini perintahnya yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim dan juga kepada umatnya, termasuk sampai kepada kita, putuskan hubungan, berlepas tangan, berlepas diri. Ya. Jangan sampai kita terlibat di dalamnya. Nah, langkah selanjutnya, mudah-mudahan Allah menimbulkan rasa kasih sayang antara kamu dengan orang yang kamu musuhi tersebut. Gitu loh. Jadi wis adoi, ya jauhi. Nah, setelah jauh nanti urusannya Allah, gitu loh. Ya, apa Allah yang ngasih petunjuk? Sebab kan kita ngasih petunjuk udah, kita nasihatin sudah, bener. Orang eling-eling. Ya wis, Anda pergi, biarkan Allah untuk mengurusi orang tersebut, apakah diazab langsung ataukah dielingakan. Benar. Bisa jadi melalui kita dalam eling. Ya, tapi melalui orang lain eling. Iku arane maling, pawang. Mungkin kita bukan pawangnya kan. Kemudian di ayat yang ke-8,
dikatakan bahwa Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan tidak melarang kamu untuk berlaku adil, ya, yaitu terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam hal agama dan tidak mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. Jadi tetap berbuat baik, tetap berlaku adil, ya, kepada semua orang terkecuali, ya, kepada orang yang mempermasalahkan agamamu, ya, hanya karena beragama tauhid. Dalam hal kategori hanya dikarenakan tauhid, hanya dikarenakan ngaji ke Baitul Jabar itu dimusuhin, sedangkan dia nggak ngaji, sedangkan kenyataannya dia ngaji ngaco, sedangkan kenyataannya dia ngaji tapi menghayal punya surga, ya. Dalam hal pemaknaan, ya, terkecuali yaitu mereka orang-orang yang memerangimu dikarenakan agama, jadi keyakinanmu diusik. Nah, maka itu jelas-jelas, ya, harus kita jauhi. Ini langkah terakhir, langkah terakhir, ya. Zaman Rasulullah Muhammad sebelum Islam kuat itu selalu menjauh. Begitu Islam kuat, lawan. Benar. Ya, bagaimana menghadapi kekuatan yang lebih kuat? Rasulullah Muhammad pergi kan, hijrah kan, tinggalin kan. Benar, itu meneladani Nabi Ibrahim. Ya. Mengumpulkan kekuatan di luar, membuat nama besar di luar. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menimbulkan rasa kasih sayang di antara mereka. Benar. Mekah ditaklukkan tanpa peperangan, benar. Itu yang terjadi. Ya. Ngurusi baik anak ponakan kang maksiat baik tak. Sementara NTE atau kita ruwet kenang pakaya, wis tinggalkan aja diurusi pakaya akan tungkul. Sugi segala melawan dunia kan mau konon. Ya, engko gampang. Kian sih butuh kita sugi, kin butuh dewek. Marah. Jadi si Raya wis apa nurut tah ning mamangku, ning bapakku, nggih. Ya wis mari kali maksiate ya. Maksudnya lu mau konon. Al-Bari. Ya. Itu cara menjalankan huruf ba secara balihul baroya. Dan tidak mengusir kamu dari negerimu. Nah, tentunya langkai diusir ya ke negeri mana? Lu masuk ke Indonesia, ke Jawa, ke Cirebon. Tako kayak. Nah, dimaknai negeri itu berarti tempat kelahiran, tempat tinggal, tempat yang nyaman. Oleh diri sebutlah diusir sang umat. Konon lo. Nah, Rasulullah Muhammad kejadiannya itu adalah dipermasalahkan masalah keislaman lan diusir sang negeri kelahirannya sang negeri Mekah. Kemudian dalam hal sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi karena agama dan mengusir kamu dari negerimu. Konon sebutlah mengucilkanmu. Jadi cuman kuwon kang dilarang lo. Ya. Arab tangga, Arab batur, Arab sedulur, jika terkategori seperti halnya musuh, maka janganlah kita berkawan dengan dia. Dalam artian kita berlepas diri. Ya. Di dalam hal ini pemaknaan tentang hal apa namanya keteladanan Nabi Ibrahim, ya, itu juga bukan terjadi pada Nabi Ibrahim saja, termasuk juga bukan kepada kaumnya saja, melainkan hal tersebut juga ditetapkan sebagai kalimat yang kekal untuk anak dan keturunannya. Berikut juga dengan para pengikutnya dijelaskan di Az-Zukhruf ayat 26 sampai 28. Ya, wa izqala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri, tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kau sembah wahai bapakku. Nah, illal ladina fatoroni, illal ladzi fatoroni fa innahu sayahdin. Tetapi aku hanya menyembah Rob yang menjadikanku, karena sungguhnya Allah yang memberikan hidayah kepadaku. Di sini illal ladzi fatoroni, ya, al-fatir.
Ya, dia dimaknai dengan yang menjadikan. Sedangkan di ayat lain yaitu Allahu khaliqul bari'ul musawwir. Allah pencipta, terus juga yang menjadikan atau yang mengadakan dan membentuk rupa. Jadi ada kemiripan tentang Al-Fatir dengan Al-Bari. Ya, Al-Bari, Bari'ul Baroya loh. Nah, Al-Fatir sebutlah fitri atau fitrah. Ya, dari kesucian kita terus disucikan, ya, dan mencapai derajat kesucian yang baru, gitu loh. Nah, di sini dikatakan bahwa ilal ladzi fatarani fa inau sayahdin. Tetapi aku adalah Ibrahim, ya, yaitu menyembah Rob yang menjadikanku, yaitu Al-Fatir. Nabi Ibrahim dari manusia biasa, kan begitu, ya, menjadi manusia yang memang pilihan sampai akhirnya menjadi sosok nabi. Nah, itu ada peningkatan Al-Fatir, Al-Fatir, Al-Fatir. Dari mulai bersih, ya, terus bersih banget dan paling bersih. Dan itu bertahap. Seperti halnya kita menghadapi Idul Fitri. Dari tahun ke tahun Idul Fitri terus-terusan seharusnya semakin bersih. Ya, dari segi apa tuh? Derajat lah. Ya, pengen bos doyan mabok, yakine bose mabok hilang ya bos edan lah onon le. Lah, nah tahun arepe maning ilang kabeh bos edane jadi bos bener. Ya, bose tahun arepe bos rada bener, rada eling. Ya, tahun arepe maning mau kaji, wah jadi bos kaji kan onon. Iya, harus seperti itu. Itu Al-Fatir. Ya. Kemudian waja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'alahum yarji'un. Nabi Ibrahim menjadikan kalimat tersebut bari'ul baroya, ya, kalimat bari'ul baroya agar berlepas diri dari kemaksiatan dan dari kemusyrikan, itu menjadi kalimat yang kekal sebagai kalimat tauhid. Ya, yaitu yang ditanamkan kepada keturunannya supaya mereka semua kembali kepada aturan main, yarji'un, roja'a, pada aturan main. Apa yang diperintahkan oleh Allah ikuti. Jika kita melenceng kembali kepada aturan. Nah, jadi dalam hal pemaknaan yaitu tentang hal perbuatan-perbuatan, ya, yang harus kita jauhi adalah perkara musuh. Gitu loh. Yang sekiranya menjadi musuh, maka jangan pernah kita berteman dengan si itu musuh. Musuhnya tauhid apa? Syirik musyrik. Jangan pernah berkawan dengan orang yang memperbuat kesyirikan, yaitu orang yang musyrik, apapun medianya. Ya, mau mengatasnamakan budaya, mau mengatasnamakan suatu barang tertentu adalah merupakan adat istiadat, ya, jika itu mengacu kepada kesyirikan, tinggalin. Ya, sebab keyakinan orang itu berbeda. Ya, ketika orang memegang keris, ya, logikanya kan macam-macam loh, ya kan? Logikanya macam-macam. Ada yang mengarah kepada syirik, ada yang mengarah kepada budayawan, ada yang mengarah kepada tokoh atau pahlawan, ada juga yang mengarah ini adalah kolektor, kan macam-macam. Ya, nah itu kembalikan kepada diri. Kita asumsinya gimana? Gitu loh. Punya image apa kita terhadap keris atau terhadap kujang? Kan begitu. Jika image ada perdukunan, kesaktian, kesombongan, gagah-gagahan, konon. Mau apapun judulnya, mau ini budaya kayak tradisional kayak adat kayak, tapi kalau udah berarti itu yang dimunculkan adalah kesombongan. Ya, apapun judulnya, jangan pernah diikuti. Ya, jangan berteman dengan mereka. Karena apa? Yang dimunculkan asa aing. Paham? Ya, seolah-olah hati-hati. Ya. Karena itu bukan bagian daripada pelajaran kita. Nggak ada contoh di kita seperti itu.
Ya, dan kita jangan pernah mencontoh golongan lain. Kan begitu. Kemudian dalam hal bapaknya Ibrahim juga dikatakan bahwa tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri daripadanya. Ya, ucul sembapane wis diurusi tinggalaken bahkan. Ya, karena lamun diurusi bae mumet. Dan statusnya Nabi Ibrahim kenapa memohonkan ampun kepada Allah untuk bapaknya? Itu dikarenakan bahwa inna Ibrahima la awahun halim. Dikarenakan Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya, lagi penyantun, ora tegelan. Ya, wonge kok perasaane alus kok tegelan. Onon Nabi Ibrahim. Dalam hal pemaknaan, ya, yakni Nabi Ibrahim dalam hal berbuat baro'ah atau bari'ul baroya itu bukan semata-mata asal gitu ya, tapi melainkan sudah survei, ya, sudah memberikan nasihat sebelumnya, sudah mengarahkan sebelumnya, sudah memfungsikan diri sebagai utusan Allah, yaitu memberikan peringatan. Ya. Dalam hal di Quran surat apa ini berarti Al-An'am, ya, lengkapnya 74 sampai 83, ya, yakni tentang hal Nabi Ibrahim survei, dan sengaja ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan suatu kemampuan tersendiri pada Ibrahim untuk memaknai Tuhan-Tuhan mereka, gitu loh. Yaitu dikatakan di ayat yang ke-75, ya, yaitu wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ardi waliyakuna minal mukinin. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan di bumi, dan kami memperlihatkannya agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Sengaja diperlihatkan, yaitu dalam hal ketika malam gelap gulita, Nabi Ibrahim melihat sebuah bintang kabun. Lalu ia berkata, inilah Robku, inilah Tuhanku. Tapi tatkala bintang itu tenggelam atau tekak subuh hilang, maka Ibrahim berkata, saya tidak suka kepada yang menghilang atau yang tenggelam atau yang lenyap. Nah, sebab mereka menyembah bintang, mengandalkan bintang, ya, mendewakan bintang. Ya, zaman sekarangnya berarti sio, zodiak, ramalan dan sebagainya. Ya. Apa tidak boleh? Ataukah boleh? Boleh-boleh saja, kenapa tidak? Yang penting posisi keimanan terhadap Allah jangan bergeser, gitu loh. Ya. Sekalipun rasi bintang, penunjuk arah, penunjuk angin, petunjuk musim, ya, tetap itu adalah tanda keagungan Allah. Ya, dengan kita mempelajarinya, bahkan meyakininya, seharusnya kita tambah takjub kepada keagungan Allah, bukan menyingkirkan Allah jadinya. Paham? Sekalipun adalah ramalan tentang hal sio, zodiak itu benar, Anda jangan berkeyakinan ke situ. Gitu loh. Tetap berkeyakinan kepada Allah bahwa ini adalah merupakan jejak ramalan pada masa itu dan masih berlaku, merupakan kekuasaan Allah. Ya, jadi bertambah yakin, bertambah mantap iman kita kepada Zat Ilahi Robbi Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ke-77, kemudian tatkala Nabi Ibrahim melihat bulan, ya, yang terbit, kemudian berkata, ya, inilah Robku. Tetapi setelah bulan tersebut hilang, ya, isuk hilangan pada bintang, enggak. Maka Nabi Ibrahim
berkata, sungguhnya jika Robku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Sepisan dalam bintang, waduh, sih seneng nih model makanan. Bulan kalau lebih gede, ya ternyata hilang juga. Waduh, keder lagi. Dewa malam sudah gagal. Ya Gusti, petunjuk apa maning lagi? Lamun sampean atau panjenengan ora ngupai petunjuk, isin bakal sesat lagi. Ya. Paham? Kemudian di ayat yang selanjutnya, di ayat yang 78, kemudian tatkala Nabi Ibrahim melihat matahari, ya, yang terbit, berkata, inilah Robku. Nah, ini dewa siang nih. Ya, dewa siang. Ini yang lebih besar, lebih mantap. Maka tatkala matahari terbenam, Nabi Ibrahim berkata, yaitu ini bari mimma tusyrikun. Wahai kaumku, sungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Akhirnya setelah paham, yakin bahwa itu adalah kesyirikan, ya, model persekutuan yang menyekutukan Allah, Ibrahim berlepas diri. Kemudian berkatalah Ibrahim di ayat yang ke-79, ya, ini wajatu wajhiyal ladzi fatara samawati wal ardo hanifam wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rob yang menciptakan langit dan bumi dan condong kepada agama yang benar. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan. Nah, inilah perjalanan Al-Bari. Fokus kepada yaitu Rob yang sudah menciptakan. Nah, dimaknai Rob yang menciptakan makhluk yang namanya manusia, itulah Al-Bari. Ya, Al-Bari. Jadi Allahul Bari. Allah yang menciptakan manusia. Nah, kemudian Baroya. Baroya itu dimaknai sebagai Robbal Baroya, yaitu Gusti Pangeran ingkang dipangerani kenang manusia. Sehingga dimaknai Bariul Baroya. Bariul adalah kumpulan kholik, Baroya kumpulan makhluk. Ada Al-Kholik, ada Al-Bari, ada Al-Musawwir, ada Al-Wajid, termasuk juga ada Al-Fatir, Al-Badi dan kawan-kawannya. Yang mereka semuanya menciptakan. Al-Kholik menciptakan segala sesuatu. Al-Bari menciptakan khusus untuk penciptaan manusia. Ya, atau dimaknai bahwa Al-Bari adalah yang mengadakan, yang mewujudkan, dimaknai yang merealisasikan. Al-Kholik menciptakan, mengambil bahan-bahannya, kumpul. Ya, arti digawe apa ki? Digawe manusia. Al-Bari kang maju, cap, jadi manusia. Al-Kholik menyediakan bahan dari tidak ada menjadi ada. Al-Bari yang proses. Al-Musawwirnya yang membentuk rupa. Onon dulu. Ya, anak kangus dalam pabrik mobil. Pak Awi pokat. Kan duduk apa wesi, kaleng, ban, kaco dari siji jret dari mobil beli kan. Ya, pabrik ban ngendi bagiane, lawang ngendi, spion ngendi kan mau onon, knalpot ngendi, pelek ngendi bener. Lah itu alkoholik wis kumpul kabeh, seret pengen dari apa nih? Gawe mobil truk. Al-Bari seret dari truk metu onon. Yang merealisasikan. Paham? Al-Bari namanya. Jadi Bariul Baroya kang ngedadeaken, ya, termasuk yang mewujudkan dari apa yang sudah diciptakan. Nang Gusti rencananya apa ki? Konsepnya, ya, manusia jadilah manusia. Ya. Nah, dalam hal menghadapkan kepada Rob Fatara samawati wal ardo, ya, Al-Fatirnya langit dan bumi, yang senantiasa menjadikan langit tetap dalam posisi peremajaan tetap
remaja konon masuk langit tua gitu jenggotan keriput-keriput belai ya saat zamannya awal terus dimutakhirkan terus yang namanya langit bumi pun sama ya iya tak zamannya Belanda tanduri pirang-pirang belakang dipupuk bener kan pragat ya masih kayak tandur campu masih cukup campu iya masih mempan digali bener kan atas ya sebab matu ya itulah karena bumi ada permajaan al-fatir namanya ya penciptaan yang senantiasa menghadirkan permajaan hal-hal baru konon dulu dan yang dipastikan adalah hanifan itu berarti hanif itu berarti gelem diwarai Nabi Ibrahim itu agama hanif ya nganut agama kang memberikan petunjuk lan gelem dituduhaken sehingga hanif ya dan dalam hal kehanifan jangan syirik musyrik ya kemudian dimaknai di ayat yang selanjutnya ke ayat yang ke-82 yaitu alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kezoliman yaitu syirik, mereka itulah yang akan mendapat keamanan dan mereka itulah adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Itulah maksud tujuannya. Anda diperkenankan untuk berlepas diri, berlepas tangan atau bari'u ya, memutuskan hubungan dengan orang-orang kafir, dengan orang ahli maksiat agar keimananmu tidak tercampur dengan kezoliman. Ya, makanya di awal juga dikatakan moga-moga aku kata Ibrahim terhindar dari fitnahan. Sire ngaji tauhid tapi umprangnya harus dukun baik, dukun santet pisan. Dan itulah hujah kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan siapa yang kami kehendaki beberapa derajat. Sungguhnya Robmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Itulah pentingnya. Kita nurut maring perintah Gusti. Ya, sekalipun itu pahit untuk kita laksanakan, berat untuk kita laksanakan, karena ini adalah perintah, lakoni baik dikit. Konon urusan mengkoksi ya menang tak kalah urusannya sewise ngelakoni tapi Allah memberikan jaminan ya barang siapa yang mengikuti perintah maka ditetapkan padanya adalah kemenangan ya. Dan di sini ada jaminan yaitu berupa narfa'u darajatim min man nasya yaitu kami tinggikan siapa yang kami kehendaki yaitu dalam hal perihal derajat. Iya teh. Ya sok wae lamun masih umprang karo wong mabok, umprang karo maksiat. Ya, saya pun beli melu-melu anggar potol kan. Iya kan? Ya iya, usul kita sih beli melu maning lah mabok wis mari wis cek bae ke 200. Sepanu melu patung bae sih 2 botol. Jadi kang kopo kamera siapa pun. Ya, itulah Anda bertauhid secara keimanan tapi mencampur adukan ketauhidan atau keimanan dengan kezoliman. Maka yang terjadi sia-sia, tidak akan ada petunjuk selanjutnya. Ya, wong kangkan orang bakal waras. Sirai orang bakal ditetapkan sebagai wong kang beriman. Ya. Hal yang kesia-siaan yang terjadi nantinya. Jadi dalam hal pemaknaan walaupun semuanya cara menjalankan bari'ul baroya adalah dengan tidak berteman kepada orang-orang yang ahli maksiat dan ahli musyrikin atau syirik musyrik. Kita harus bisa berlepas diri, harus bisa memutuskan hubungan dengan dia. Ya, emang bisa memutuskan darah mana yang diputuskan? Tidak bisa. Ya. Sedulur bakal pegot. Kan monon, tapi lamun sedulure ahli maksiat penjahat. Piye? Carae. Apa dimusuhi? Keder ya? Keder lah. Wis. Dimusuhi bae, aja digulek.
Ya. Paham? Ya iya. Doyan mabok. Gering diliki. Waras mabok maning. Ngogering diliki maning maksudnya apa sih, Rek? Hanya karena pepatah konon tegal ning warase tegal ning geringe konon. Kembali ke Quran. Jika dia ahli maksiat, jauhi. Selanjutnya Gusti kang bakal nentunang. Iki je biasa aja mangdin kita gering niliki ki tumben beli niliki. Iku mangdin oleh salam, napa je beli niliki? Briyang. Waran. Wah, ya kita beli ki mau maning lah. Ambilan beli gering maning, kan eling kan. Biasanya bakal niliki 1 juta, ono beli niliki. Nah, sira kok kenter kan. Ya wis, oleh hidayah mari maboke sebab lamun gering beli niliki maning nang mangdin. Nah. Itu apa namanya? Tujuannya ke situ gitu loh. Itu agama Hanif, agama Ibrahim tentang pemaknaan al-bari'ul baroya. Ya. Dalam hal bari'ul baroya yaitu secara pemaknaan atau ayat pertama yaitu baro'atu minallahi wa rasulihi laladina ahatu minal musyrikin. Yaitu pemutusan hubungan dari Allah dan Rasulnya kepada orang-orang musyrikin di mana mereka beringkar janji, di mana mereka sudah melanggar perjanjian damai, perjanjian Hudaybiyah. Tuh, Allah dan Rasulnya ya melihat manusia sebagai baroya, dia berkecimpung kepada kesalahan yaitu berbuat ingkar janji dan juga musyrikin, mereka itu adalah mempersekutukan Allah, ya Allah berlepas diri. Tuh, ini contoh teguran nih buat kita. Ya, Allah saja yang sudah jelas-jelas menciptakan manusia, melihat manusia maksiat syirik musyrik, angkat tangan Allah. Ya, butuh apa-apa, berharapan tak baik. Lalu pertolongan, berharapan ditolong. Ya, taubat kan sih berharapan nih. Berapa diterima syirik musyrik ya? Ya, orang yang syirik musyrik berarti dia bukan bertuhan kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Kata Allahnya, lu Tuhanmu siapa? Enak baik. Ya, seneng-seneng karo demit, donge taubat, donge nyaluk ampun nih Gusti nggak bisa. Ya, jadi adanya pemutusan hubungan. Nah, nanti selanjutnya adalah terserah Allah. Ya. Bisa dipahami, Om? Ya. Ya. Jadi cara menjalankan huruf bari'ul baroya yaitu dengan kita berlepas diri terhadap perkara maksiat dan juga perkara syirik musyrik.